tempat fotokopi. Nah, berikutnya ini ada informasi yang agak lain nih, karena ada praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi di dua lokasi, yakni di Kecamatan Sukaraja dan juga Cilengsi, Kabupaten Bogor, di mana dalam penggerebekan ini polisi menangkap pasangan suami istri. Ya, sementara itu pemirsa, satu pelaku lainnya yang diduga sebagai otak kejahatan masih menjadi buronan polisi. Saya berada dalam rumah Pak Juntak dan keluarga, tolong kerjasama, kami akan masuk. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat melalui layanan hotline 110 yang kemudian ditindaklanjuti aparat Satreskrim Polres Bogor bersama dengan jajaran Polsek. Lokasi pertama berada di Kampung Sukaraja Kaum, Kecamatan Sukaraja yang digerebek pada 31 Maret lalu. Dari lokasi ini polisi menyita 145 tabung gas berbagai ukuran serta alat suntik, timbangan dan 1 unit mobil pickup. Namun seorang pelaku berinisial H berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Penggerebekan kemudian dilakukan di Desa Daya, Kecamatan Cilengsi pada 2 April lalu. Di lokasi ini, polisi menggerebek 7 titik sekaligus dan menangkap pasangan suami istri berinisial S dan H saat tengah melakukan pengoplosan gas. Dari lokasi ini, petugas menyita 648 tabung gas yang terdiri dari 345 tabung 3 kg, 286 tabung 12 kg, dan 17 tabung 5,5 kg, serta puluhan alat suntik dan timbangan. Secara keseluruhan, polisi mengamankan 793 tabung gas dari 2 lokasi penggerebekan. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardelesanto menyebut praktik ini sangat merugikan negara karena gas subsidi dialihkan menjadi non-subsidi untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Pelaku meraup untung sekitar 1,35 miliar rupiah per hari, sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 13,2 miliar rupiah per bulannya. Diperkirakan kerugian negaranya bisa mencapai 13,2 miliar per bulan. Ini karena yang digunakan adalah tabung gas 3 kg bersubsidi yang harusnya sampai ke tangan masyarakat kecil. Namun demikian oleh para pelaku diubah, disuntikkan ke tabung gas yang berukuran 12 kilo atau 5,5 kg dan dijual sebagai gas non subsidi. Polisi pun masih memburu satu pelaku yang kabur dan menegaskan akan menindak tegas praktik penyalahgunaan gas bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara. Heruisanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Nah ini nih, itu dia informasi yang agak lain ya. Ya. Ini membuktikan bahwa kreativitas bangsa ini memang luar biasa, walaupun ini adanya di jalur yang salah. Jalur salah ya, betul. Karena kalau biasanya pemirsa ini orang naik kelas begitu ya, lewat pendidikan atau lewat kerja keras, tapi yang ini menaikkan kelas lewat gas LPG. Karena kalau kita lihat ya, sebetulnya tadi juga bikin garing-garing kepala, apalagi pada saat saya pemirsa ini menyimak informasi yang dihadirkan tadi, bahwa gas, artinya tadi gas 3 kg begitu ya, mereka timbun untuk kemudian bisa dilakukan pengoplosan ke dalam gas 12 kg, sehingga memang ada penipuan juga kepada konsumen. Betul sekali, karena bayangin ya, dari gas 3 kg ini kemudian disulap menjadi 12 kg, artinya masyarakat harus membayar penuh tanpa subsidi, harga gas 12 kg, tetapi hanya dapat isi gas sebanyak 3 kg yang sudah disubsidi dari pemerintah. Jadi tanpa seminar, tanpa pelatihan, ini langsung praktik melakukan pengoplosan gas. Tidak hanya merugikan, tapi kalau terjadi kenapa-napa ada kebocoran gas, ini juga bisa bahaya. Itu dia, sangat membahayakan pemirsa, karena secara prosedur juga, seperti yang kita ketahui tadi, mereka bukan dari suatu lembaga yang memang berizin, karena memang sifatnya mereka ini ilegal pemirsa. Sehingga ketika melakukan sebuah pengoplosan, kita tidak tahu betul bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya mereka melakukan pengoplosan, sehingga ketika gas-gas tersebut disalurkan, didistribusikan kepada konsumen-konsumen, dan kemudian tidak hanya merugikan ketika digunakan, namun bisa saja begitu ya, berpotensi terjadinya kebocoran. Nah, hal tersebut yang sangat membahayakan. Ini mungkin sekali pemirsa kalau jurusannya memang namanya juga ilmu ahli tabung tanpa izin. Betul mereka melakukan sekali. Hal tersebut ya. Ya, jadi yang harus digarisbawahi, masyarakat ini tidak hanya menjadi korban rugi begitu ya, tetapi juga berpotensi ini berbahaya. Berbahaya sekali. Gas tersebut tidak, ya memang juga sudah tidak sesuai takaran dan juga
prosedur dari pengoplosan gas 3 kg ke 12 kg yang kita tidak tahu seperti apa prosesnya. Dan sayangnya ini bukan eksperimen iseng, dari 8 lokasi ada 793 tabung yang diamankan. Ini udah bukan skala rumahan lagi, tapi ini adalah industri kreatif versi salah arah. Dibilangnya industri kreatif ya, tapi Betul. salah arah pemirsa, dia harus digarisbawahi. Nah, lebih lengkap lagi pemirsa alatnya. Kalau kita lihat dari segi alat, ada alat suntik, kemudian ada alat timbangan. Kurang proposal aja ini pemirsa, karena ini memang sudah mirip dengan startup begitu ya. Alatnya memang sudah cukup lengkap, namun memang tidak memenuhi prosedur pemirsa. Karena kalau kita lihat tadi banyak sekali ya, bahkan kerugian negara ditaksir mencapai 13,2 miliar rupiah atau triliun rupiah begitu ya. Memang cukup tinggi, sangat tinggi sekali begitu. Ya. Apalagi di tengah kalau kita lihat lagi krisis energi kayak gini. Betul sekali, terkait dengan harga energi ini juga masih terus bergejolak, masih terus dinamis. Kemungkinan juga di beberapa tempat ini juga sudah mulai sulit terkait dengan distribusi gas LPG. Ditambah lagi dengan adanya kasus seperti ini. Jadi ini bikin geram ya? Bikin geram tentunya ya. Karena kalau misalnya kita kembali membahas terkait dengan startup tadi yang disinggung oleh Anissa, startupnya ini dari subsidi jadi premium dalam sekejap. Oke, jadi tagline-nya nih pemirsa, cepat, instan, dan juga melanggar hukum. Ya. Ini artinya ada beberapa pasal yang dilanggar ya, kalau kita melihat adalah pembohongan terhadap konsumen begitu ya. Kemudian juga prosedur untuk pengalihan gas dari gas subsidi ke gas 12 kg, serta juga berpotensi ini menempatkan masyarakat atau konsumen dalam bahaya dengan pengoplosan gas tersebut. Nah, yang bikin miris, gas 3 kilo itu kan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini bukan cuma soal pelanggaran, tapi juga soal mengambil hak orang lain. Apalagi ya, selain juga menimbulkan kerugian negara hingga 13,2 miliar rupiah, tetapi si pelaku ini mendapatkan untung perharinya itu lebih dari 1 miliar rupiah. Wow, ini memang keuntungan yang sangat menggiurkan, tapi memang tidak bisa dibenarkan pemirsa. Ini bisa apa ya, sangat-sangat membahayakan masyarakat, terutama adalah konsumen. Karena memang kalau kita lihat secara istilahnya begitu, ini bukan cuma oplosan gas aja pemirsa, tapi juga oplosan keadilan. Karena konsumen lagi-lagi berhak mendapatkan keadilan, keselamatan, jaminan keselamatan ketika mereka melakukan pembelian apapun itu, termasuk juga dengan gas yang biasanya dikonsumsi sehari-hari, maksudnya dipergunakan begitu sehari-hari untuk kebutuhan memasak dan lain sebagainya. Betul sekali, dan sisi lain kita juga mengapresiasi kepolisian yang berhasil membongkar kasus ini, dan ada juga nih satu pelaku yang buron ini diduga menjadi otak dari pengoplosan gas ini. Ini kalau kita bilang ini bukan lagi penipuan rumahan ya, karena kalau kita melihat keuntungan dan keuntungan pribadi yang diraup serta kerugian negara ini yang sudah mencapai belasan miliar, ini sudah skala besar ya artinya penipuan yang dilakukan. Ya, dan masih ada satu lagi pemirsa yang masih menjadi buronan begitu ya. Jadi, tapi sepertinya apakah kemudian kita juga perlu mempertanyakan begitu ya, pihak kepolisian apakah sudah mendapatkan identitasnya? Kalau bisa juga langsung saja segera begitu ya disebarluaskan ke media sosial, sehingga memang karena kita tahu ya para netizen Indonesia ini kan sangat lihai sekali untuk kemudian menemukan orang. Nanti hal tersebut bisa membantu pihak kepolisian untuk bisa menemukan buronan tersebut, sehingga memang siapa tahu barangkali memang ini sudah berjaringan yang cukup besar sekali begitu ya kepalanya. Ternyata tidak hanya ada satu saja ataupun dari pihak ini saja begitu yang saat ini sudah dilakukan penangkapan, bisa jadi ada oknum-oknum lainnya melakukan hal serupa. Betul sekali, karena kalau kita lihat lagi-lagi ya jumlah tabung gasnya ini sudah ada ratusan tabung gas yang dioplos. Artinya aktivitasnya mungkin bisa jadi ini sudah berlangsung cukup lama. Atau Anissa, ini perlu dilakukan sayembara oleh pihak kepolisian untuk siapa yang bisa menangkap pelaku yang buron ini akan mendapatkan imbalan begitu ya. Ya, hal tersebut bisa sih sebenarnya ya. Jadi memang masyarakat juga bisa semangat begitu ya, berapi-api untuk kemudian bisa membantu pihak polisi menangkap penjahat. Artinya ke depannya memang terkait dengan kasus ini pemirsa, pengawasan ini perlu lebih rapat. Jangan sampai yang kita sebut adalah kreatif ilegal ini lebih cepat berkembang daripada yang kreatif resmi. Kalau kreatif resmi kemarin kita sudah tahu ya persoalannya. Amsal Sitepu.
Iya, sampai dengan meja hijau. Ya. Nah, yang ini juga harus ditindak lebih lanjut. Betul, karena kalau dibiarkan nanti bisa muncul inovasi lain. Siapa tahu ada yang mencoba upgrade bensin menjadi aftur. Waduh. Nggak bisa jalan dong kalau itu ya. Iya, kalau itu sih langsung naik kelas pemirsa ke masalah yang lebih tinggi lagi seharusnya. Iya, pesannya sederhana ya pemirsa, kreativitas itu bagus, tapi kalau arahnya salah, nah ini bukan sukses yang datang, melainkan proses hukum. Iya, dan untuk yang masih punya ide serupa pemirsa, mungkin bisa dipikir-pikir ulang, jangan sampai ya, karena mengoplos itu peluang itu beda begitu dengan mengoplos gas. Nah. Jadi gimana? Jadi paham kan?